Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih ya Allah Bapa kami di surga, kami sampaikan padamu pada pagi hari ini. Buat saksi Tuhan kepada kami semua jemaat Tuhan yang boleh hadir beribadah kepada Tuhan saat ini. Bila kiranya berkenan kepada Tuhan ibadah kami yang kami lakukan saat ini, dan berkati kami semua jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, sebentar ini kami akan bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami semua fokus kepada firman-Mu dan kami boleh terberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu setelah pulang kami dari tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya damai Tuhan senantiasa meliputi hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami akan segala dosa kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan untuk memuji nama Tuhan, bahkan kami layak untuk menelisik firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oras mari hamu amanginan. Oras. Pemoni di remaja nakoto di biasa naro dia kami kesangkuan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sedarion maksud marilah kita tu itu akan dapat dulu alami pada orang kami tu firman Tuhan yang di kita bersama-sama lima dan yang kita sebuah pusada ayat 25 salah 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, jawab kami bagian bahasa Indonesia Mangusinan sampai multi mari kita dapat lagi. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi gerung dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta orang dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti berat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa, kami berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk renungan kita di Duta Turun Amanginang. Hari ini adalah minggu memasuki minggu Advent yang pertama, dan biasa di waktu video salahnya Amanginang. Pada kami melakukan selamat Advent kita Amanginang. Selamat Advent. Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lebih yang lalu. Di minggu Advent ini, sesuai amanat yang kami minta, di bawah itu tema ini Buta Sedarion, Ima Dungo dalam Martong Partamina.
dungo dan pesannya. Berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Di Matemani Kubuta Amanginang bisa Luhut AKBP dibuat video. Berbicara soal akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasih liburan, sangat sering kita dengar dan diperbincangkan pada orang lain. Bahkan ada banyak orang-orang yang memutuskan diri untuk menafsirkan ataupun meramalkan kapan tibanya akhir zaman, kapan datangnya kiamat. Bahkan kalau tadi Mas Amanina dia tidak tahu satu ada seorang hamba Tuhan yang berani dengan lantangnya dia menyatakan bahwa hari kiamat itu dengan tanggal dan bulan dan tahun. Dia mengatakan hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini akan hari kiamat. Dia menyampaikan kepada pengikutnya, kepada jemaat. Yang lebih aneh, ada banyak orang yang percaya akan ramalan-ramalan tersebut, sehingga pengikut dari seorang hamba Tuhan ini mau menyerahkan sebagian hartanya kepada pelayan-pelayan Tuhan untuk menyambut kedatangan hari Tuhan. Mereka mau menyerahkan miliknya, menyerahkan hartanya. Itu yang kita biasa dengar di tahun-tahun lalu, heboh itu saja. Akan tetapi Bapak komunikasi, apa yang terjadi sampai sekarang dan sampai saat ini? Apa yang mereka katakan, apa yang mereka gaungkan, apa yang mereka ramalkan tidak pernah kunjung terjadi. Hari kiamat itu, akhir zaman itu tidak ada seorang yang tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang pertama ini merupakan masa penantian dan merenungkan tentang misteri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Kita merenungkan karena kedatangannya. Di mana dikatakan dalam ayat ke-26, ayat ke-25 dan 26 katakan bahwa digambarkan di sana sebagai hari yang menakutkan. Alam semesta akan bergoncang dan membuat manusia mati ketakutan. Nah, dia seperti itu. Menurut saja Amanginang di ayat 10-11 katakan demikian di sini tentang tanda-tanda yang dikatakan sehingga membuat orang cemas dan takut. Ayat 10 dikatakan, dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akhirnya Amanginang sebenarnya kita bisa melihat saat ini situasi dunia yang begitu mengerikan. Pertama, tentang bencana-bencana alam. Bencana alam terjadi di Indonesia sangat luar biasa. Banjir, longsor, gempa dan sebagainya. Sangat luar biasa. Kejahatan bencana merajalela. Itu di Indonesia. Di luar negeri juga terjadi seperti sama. Nah, begitu bagi Indonesia dalam arong banjir. Begitu bagi Indonesia dalam arong longsor dan sebagainya. Ternyata di luar negeri juga banyak bencana-bencana yang terjadi. Bapak Ibu yang dilakukan. Kemudian bangsa-bangsa banyak yang melakukan peperangan saat ini. Salah satu untuk Israel saat ini masih terus berperang. Ukraina masih terus berperang dan lain sebagainya. Hantam menghantam. Oleh karena itu ini merupakan suatu tanda-tanda permulaan akhir zaman. Ini merupakan tanda-tanda bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan saat ini
sebab kebebasanmu sudah dekat. Ini menggambarkan Bapak Ibu, mengingatkan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, dengan bersiap siaga kita menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk menyambut kedatangan Dia. Kita harus bersiap siaga. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Orang-orang percaya yang mengalami tidak perlu takut, tidak perlu cemas tentang kedatangan hari Tuhan. Bagi kita, kedatangan hari Tuhan membuat kita harus senantiasa bersukacita dan siap-siap. Kita mempersiapkan diri kita. Bersukacita bukan berarti kita dengan bertakwa yang aman minang. Demikian pengertian kita bersukacita bertakwa untuk mencapai kedatangan Tuhan Yesus. Dalam pengembiraan kita dan sukacita kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus tidak menekankan tentang hal-hal materi, tetapi lebih kepada iman dan hati kita. Kita persiapkan hati kita, iman kita. Itulah yang kehendak Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, bahasa Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak dibutuhkan karena hal-hal materi. Kegembiraan sukacita itu tidak menggambarkan hal-hal materi, tetapi menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana persiapannya? Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada ibadah kita saat ini. Didoakan yang pertama ini, kita harus berpengharapan kepada Tuhan bahwa kita akan turut bersama-sama nanti dengan Tuhan tempat yang telah disiapkannya, apabila kita senantiasa setia taat kepadanya sampai mendapat kita ketika Dia turun ke dunia ini pada tangannya dari kedua kali. Seperti ayat yang ke-34 dikatakan dalam nas ini, diungkapkan dengan tegas, dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh syahwat dan kemabukkan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba jatuh ke atas dirimu seperti deras. Dalam ayat yang ke-24 dia mengatakan, jagalah. Ini pesan kepada kita supaya kita menjaga diri kita. Kita harus membentengi diri kita. Tahu Tuhan Minang, dalam hidup ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Ada banyak persoalan anak, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Ada masalah, ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam tengah hidup kita. Tiap hari. Dalam artian bahwa iblis senantiasa mau menangkap kita, mau menguasai hidup kita. Itulah yang terjadi amanginang itu kalau menguruskan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan hati kepada kita, jagalah dirimu supaya kita senantiasa bisa terhindar dari semuanya. Kita berbentengi diri kita dengan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang diinginkan kepada kita, Bapak Ibu jemaat dengan Tuhan pada minggu kita akhir pertama ini. Kita membentengi diri kita, menguasai diri kita, menjaga diri kita, supaya kita bisa lepas dari jerat yang pasang oleh iblis yang bisa menangkap kita, Bapak Ibu dengan kami. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi bertanya baik itu untuk diminta berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Artinya agar kita hidup kurus di hadapan Tuhan. Kalau kita terlepas dari hubungan kuasa iblis, kita terlepas bisa mengendalikan hati kita, kita memiliki iman yang teguh, maka kita bisa hidup kurus di hadapan Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus hidup kurus.
tidak bercacat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan supaya kita hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Menjadi pertanyaan Tuhan, kita harus hidup dan tidak bercacat, hidup kudus tidak bercacat. Kita cara mengenal di Tesalonika 3 ayat 13. Hidup kudus dan tidak bercacat dapat diartikan yang pertama, kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah salah satu arti dari hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, mangulu di bagasan todi, mangulu di bagasan bolong di Tuhan saya. Kalau mangulu kita di bagasan todi, kita memberi kasih dan Roh Kudus hidup dalam diri kita, maka kita akan senantiasa bisa hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ada 9 buah roh. Ada rahasia buah roh, ada 9 buah roh. Yang pertama sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kemudian kelembutan dan penguasaan diri. Di mana dikena buah roh. Jika kita memiliki buah roh ini, maka kita bisa hidup kudus dan kita bercacat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun ayat ini menegaskan mengingatkan kita atau sifat-sifat ini harus dimiliki oleh orang Kristen, oleh pengikut Kristus. Orang yang mengatakan dirinya adalah orang-orang yang pengikut Kristus, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus. Sifat-sifat yang sembilan ini, buah-buah roh yang sembilan ini harus kita miliki, Bapak Ibu dan Tuhan. Harus kita miliki. Kita harus memiliki buah-buah roh yang saya sebutkan tadi ada 9 ini. Sehingga kita melalui sikap hidup kita yang dalam hari lingkungan kita, orang yang melihat kita, orang kita tunggu-tunggu, orang yang beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan diartikan hidup yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Hidup sepenuhnya kehendak Tuhan. Artinya kita mau dipimpin oleh Tuhan. Tak kalah sebagai tahun dipimpin oleh Tuhan di batas kita. Kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Tidak sekehendak hati kita. Kalau kita berbuat kehendak hati kita, berarti kita bukan orang yang beriman kepada Yesus. Kita bukan orang yang percaya Tuhan. Malah kita akan membuat cacat Tuhan yang kita ikuti. Kalau kita tahu orang kalau kita orang Kristen, maka kita akan membuat cacat nama Tuhan kita. Mau dipimpin oleh Tuhan. Hadirkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi yang ketiga tadi, hidup yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak kita atau tidak pemikiran kita yang menentukan yang benar atau yang salah. Biarkan Tuhan. Yang keempat, hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan, hidup yang mematikan segala keinginan daging. Mematikan keinginan daging yang mendatangkan dosa dalam hidup kita. Harus mematikan segala keinginan daging yang dapat menimbulkan dosa dalam hidup kita setiap hari. Sebelum kita mengingat semula baru satu hari berdosa kita. Harus mobil dengan mobil tidak perlu kita berdosa. Betul namanya kalau mobil harus kita tak perlu keman jalan. Itu kata kau kita kan, ayo orang murid harus main kita, kata kau kita, nak ini, itu dosa. Setiap hari kita berdosa, kita hidup berdosa. Bukan yang hari setiap saat kita
Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah-langkah yang harus kita lakukan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk melayani seperti itu. Di dalam masa akhir pertama ini, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, Bapak Ibu, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang mau ngomong kita tentang berkenan di hadapan Tuhan yang kita ya deh. Pasti saya percaya bahwa Bapak Ibu amanah pasti menginginkan kita ini menjadi anak Tuhan yang baik. Kemudian kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan siap siaga menanti dengan sukacita kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan optimis serta berpengharapan kepada Tuhan, itulah yang harus kita timbulkan dalam diri kita. Ada pengharapan kita kepada Tuhan dalam menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Menanti kedatangan Tuhan supaya kita senantiasa selalu bersyukur, selalu memiliki sukacita dalam hidup kita untuk menyambut atau menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Kemudian kita mau meninggalkan manusia lama kita dan berpaling kepada Allah. Dan kita mampu menata hati kita, menata pikiran kita, juga menata perbuatan kita. Menata hati dalam artian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menata hati kita, bagaimana kita mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Menata hati kita, apakah kita masih mau mempunyai hati yang tidak baik terhadap sesama kita. Dulu hari-hari sebelumnya Minang, kemarin kita masih belum bisa menata hati kita, maka melalui ibadah kita pada minggu pagi ini, kalau di Jumat saat ini, mari kita belajar untuk menata hati kita. Berwalong mata menang mikro, harus kalau kita akan sehingga menang kita itu menang. Bagian dari mata hati. Sanggupkah kita untuk menerima hal-hal perkataan orang terhadap kita? Itu bagian dari mata hati. Sanggupkah hati kita untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain? Itu mata hati. Begitu pula kita berwarung kehalang atau bapak kita eksorban. Kita rekon itu dong membantu kita. Harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga dalam ibadah kita saat ini, renungan kita saat ini, ada 4 hal yang diambil, 4 alasan mengapa Yesus Kristus datang di kedua kali ke tengah dunia ini. Yang pertama yaitu menghakimi dunia dengan adil. Ima Covid punya bahasa renungan semula ayat bukan ada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yesus datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi semua manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Dia datang untuk menghakimi dunia, menghakimi dengan adil, di mana Yesus akan memisahkan orang-orang yang setia percaya kepada Dia dari orang-orang yang menolak. Yesus akan memisahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipisahkan dari orang-orang yang menolak. Sebab Dia adalah hakim yang adil, yang memberikan ganjaran bagi orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tentang menghukum orang-orang yang menolak. Itulah apa yang pertama mengapa Tuhan Yesus datang yang berkali ke dunia ini. Yang kedua, untuk memberikan segala sesuatu. Berkata Rahman di Wahyu 21 ayat 105. Untuk memberikan segala sesuatu. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 5. Di mana dunia yang sudah rusak oleh dosa, dunia yang sudah terperangkap oleh dosa, akan diperbaharui seluruhnya oleh Allah.
terlahir rasa tangis ataupun rasa perkawinan dalam tidak ada tempat pernikahan Tuhan. Rasa tangis, duka sudah tidak ada. Yang ada hanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Jemaat, untuk menggenapi janji Allah. Bisa kita baca dari Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-11. Yaitu dia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama ketika dia datang yang pertama kali ke dunia ini. Ketika dengan cara yang sama ketika dia terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Dia menggenapi janji Allah. Dia akan datang kembali. Jadi kita baca dari para Rasul 1 ayat 13. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan alasan yang keempat, yaitu memberikan pengharapan bagi orang percaya. Baca Manginan di Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab pada waktu tanda-tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya ada pengharapan baru karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kali memberikan harapan baru, memberikan harapan yang kuat, harapan yang baik bagi setiap orang-orang yang percaya. Yaitu mereka yang percaya akan diangkat dan dibangkitkan dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Maka setiap orang percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali adalah saat yang penuh pengharapan, di mana penderitaan akan berakhir, kesengsaraan yang kita alami dalam dunia ini akan berakhir, dan mereka akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mereka dalam artian, mereka di sini dalam artian bukan hanya orang, bukan sebatas orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Sudah orang Kristen rata-rata percaya Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya. Tapi mereka di sini yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Dia percaya tetapi dia tunduk kepada Tuhan. Dia mengikuti berita Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Itulah mereka di sini. Sehingga mereka dalam artian hidup bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh menarik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu masih Tuhan? Apa kita sudah siap untuk menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali kita dalam dunia ini? Apa dia sudah siap? Itulah sebabnya yang mana mengenali tema minggu apa yang pertama ini menyampaikan pesan kepada kita tentang Tuhan seluruh AKBP hidup bertujuan berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa dalam menantikan kedatangannya. Bungo tidak terpotong matanya. Bungo tidak terpotong matanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat dan Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Kita mempersiapkan diri dengan sikap berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini.
kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan dengan menjalani kehidupan yang diperkenankan Tuhan, yaitu hidup benar, hidup baik, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Sehingga kapanpun hari itu tiba, kemungkinan kita sudah siap untuk menghadapinya, dan Tuhan mendapati kita layak untuk memasuki kerajaan. Kita layak memasuki kerajaan. Sebab Allah begitu mengasihi kita, orang-orang yang dia letak kepada kita. Allah mengasihi kita sehingga dia mengharapkan supaya kita senantiasa ikut memperoleh keselamatan yang menjadikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ini panggilan asa Syekh Utsman kita mempersiapkan hati dari kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita menjadi bagian daripada orang